Halo semuanya, selamat datang kembali di Lans Intuitions. Kita mau pilih-pilih lagi, pick a deck ya teman-teman. Pertanyaannya atau temanya kali ini, kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Coba tanyakan pertanyaan itu di dalam hati kamu teman-teman ya. Lalu fokus dengan intuisi kamu sambil memilih di antara kedua deck ini. Deck pertama, pilihan pertama, deck kedua, pilihan kedua. Sekali lagi pertanyaannya, kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Oke, deck pertama atau pilihan pertama, kita buka kartunya untuk kamu ya teman-teman ya. Halo semuanya yang memilih deck pertama atau pilihan pertama. Apa sih kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu? Ini fun reading, ini untuk hiburan ya. Di bawah doa saja semuanya yang positif teman-teman. Diambil yang resonate-nya dengan situasi dan kondisi kamu, dengan energi kamu. Kalau nggak cocok sama sekali, kalau tidak resonate sama sekali, ya sudah, jangan paksakan. Mungkin temanya atau pembacaan kali ini belum untuk kamu. Sesimpel itu. Jangan terlalu diambil perasaan ya. Ini kabar bahagia bisa dalam bentuk apa saja ya. Mungkin dalam hal cinta, karir, atau apapun itu. Aku nggak tahu nanti hasil bacaannya akan seperti apa. Ya, oke. Kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu, pilihan ke-1 atau deck ke-1. Kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Wow, Two of Cups. Oke, kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu, pilihan ke-1. King of Cups. Di bawah doa saja teman-teman ya, diambil yang positifnya. Oke, kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Ada Six of Cups. Oke. Aku sudah bisa meraba-raba di sini ya. Ini lebih besar soal cinta sih ya. Tapi soal pertemanan juga ada. Coba kita lihat nanti ya teman-teman ya. Oke, kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Satu kartu lagi. Oke. Four of Wands. Oke. Ada energi zodiak Aries, ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Leo, Sagittarius, energi zodiaknya kamu atau dia yang berdealing dengan kamu. Oke teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, di sini ada dalam hal cinta, ada juga tentang pertemanan ya. Kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Di sini ada Two of Cups, ada King of Cups. Ini tentang cinta sih, tentang pasangan, tentang seseorang yang memang lagi dekat sama kamu, yang sudah berhasil mencuri hati kamu, istilahnya seperti itu, kekasih kamu, orang yang lagi pendekatan sama kamu. Pokoknya kamu kasmaran sama dia, dia juga kasmaran sama kamu. Kamu akan mendapatkan kabar bahagia dari orang ini. Mungkin kamu selama ini bertanya-tanya, apa sih hubungan kita sebenarnya gitu ya, kalau misalnya kamu masih pendekatan misalnya gitu ya. Apa sih tujuan dia mendekati kamu? Ya karena dia cinta. Itu kabar bahagianya. Di sini akan ada pengakuan cinta dari seseorang, King of Cups. Pengakuan cinta yang begitu tulus, begitu dalam dari seseorang untuk kamu. By the way teman-teman, ini pembacaan bisa untuk kamu yang laki-laki atau perempuan. Ya, energi dominan yang kamu lebih ke feminin atau lebih ke maskulin, hanya dirimu yang tahu dirimu sendiri. Ya begitulah ya teman-teman. Baik kamu yang single maupun kamu yang sudah menikah. Tinggal diambil yang cocoknya saja ya. Akan ada pengakuan cinta yang datangnya dari seseorang yang tentu saja juga kamu cintai. Bukan hanya dia cinta kamu juga cinta dia. Kalian saling mencintai, gitu ya. Pengakuan yang sangat jujur, apa adanya, ya, dengan cara yang romantis, ya teman-teman ya. Yang jelas kamu sudah tidak ragu-ragu lagi tentang pertanyaannya dia. Tentang pertanyaan di dalam hati kamu tentang hubungan kalian, tentang perasaan dia yang sebenarnya. Kok dia cuek-cuek aja, nggak pernah menyatakan cintanya sama kamu, meskipun kamu sudah pacaran cukup lama misalnya, tapi kok tidak pernah ada ungkapan cinta ya dari dia, kayak gitu-gitu ya. Kamu akan menemukan kebenarannya itu, gitu. Dia akan jujur menyatakan cintanya sama kamu. Kalau kamu masih pendekatan, udah cukup lama pendekatannya, kamu bertanya-tanya selama ini, tapi nggak ada jawaban dari dia, ya dia akan menyatakan cintanya sama kamu, dan ini akan ada yang jadian ya, istilahnya seperti itu. Kalau kamu sudah lama pacaran, kok dia jarang ya menyatakan cintanya sama kamu gitu ya, jadi dia akan menyatakan cintanya sama kamu gitu ya teman-teman. Intinya akan ada pernyataan cinta dari seseorang, pasangan kamu ya. Di sini ada Six of Cups ya. Kamu yang bertanya-tanya soal teman kamu, tempo dulu lah ya, kamu pernah dekat sama dia, kamu sering sekali bertanya-tanya dalam hati kamu ya tentang dia yang pernah dekat sama kamu. Mungkin teman baik kamu, entah kenapa
kalian lost contact gitu ya, mungkin kamu pindah ke luar kota atau luar negeri, atau dia gitu ya teman-teman. Intinya kamu suka bertanya-tanya dalam hati apa kabarnya dia ya gitu. Mungkin dia juga seperti itu, suka bertanya-tanya dalam hatinya dia tentang kamu gitu ya, karena kalian cukup akrab dulu. Ini mungkin teman kecil kamu gitu ya, teman sekolah kamu gitu teman-teman ya. Kamu akan dapat kabar bahagia dari orang ini. Mungkin dia akan menikah, dia mengundang kamu, atau sekedar say hi aja, halo apa kabar gitu ya. Jadi dia akan membuka percakapan sama kamu gitu ya, mungkin melalui sosial media, say hi dulu gitu, bertukar nomor telepon, mungkin seperti itu. Intinya orang dari masa lalu kamu, teman dekat kamu yang sangat dekat dulu, curhat-curhatan bareng apa adanya, kamu kalau cerita sama dia, dia pun seperti itu. Satu dan lain hal yang membuat kalian berpisah gitu ya teman-teman ya, kesibukan masing-masing mungkin, ya dia akan mengabari kamu dan akan terjalin hubungan cukup baik lagi ya, bersahabat lagi, berteman lagi, curhat-curhatan lagi gitu ya. Kalau kamu yang bertanya soal mantan, seseorang dari masa lalu kamu yang pernah punya hubungan spesial sama kamu, mungkin apa ya, mungkin kamu masih menaruh hati sama dia ya, dia pun mungkin sering sekali mengirimkan energi cinta itu juga sama kamu. Dia akan memberikan kabar. Seseorang yang masih sangat kamu sayangi, mungkin dia juga sangat menyayangi kamu, karena di sini ada Six of Cups ya teman-teman. Dia akan datang, dia akan mengabari kamu. Akan ada rekonsiliasi di sini. Ya teman-teman, mungkin dia akan meminta maaf dulu sama kamu. Ini kalau kita bicara soal mantan ya, orang yang pernah spesial di dalam hati kamu dan mungkin sampai saat ini masih sama-sama cinta nih gitu ya teman-teman ya. Kamu mungkin pernah mendapat kabar-kabari tentang orang ini, tentang perasaan orang ini ya, mungkin dari keluarga kamu, dari teman-teman kalian, mungkin kalian berada di circle pertemanan yang sama gitu ya teman-teman. Dia akan memberi kabar sama kamu. Mungkin dia akan meminta maaf untuk semua kejadian yang pernah terjadi di belakang sana yang menyakiti hati kamu, menyakiti hati dia, yang menyebabkan hubungan ini tidak berhasil. Mungkin akan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan santai dulu, apa kabarnya, permintaan maaf. Ya, karena aku merasakan di sini keinginan dia untuk datang ke kamu ini untuk berrekonsiliasi. Mungkin diawali dengan pertemanan dulu lah ya, gitu teman-teman ya. Minta maaf, berteman kembali, gitu. Karena aku merasakan di sini ada hubungan cinta yang akan terjalin kembali kamu dengan mantan kamu. Mungkin dia akan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan lagi, mungkin seperti itu ya. Teman-teman, di sini ada Four of Wands. Ada beberapa dari kamu ini akan mendapat kabar bahagia dari pasangan kamu, ya. Mungkin hubungan kalian sudah cukup serius, entah kalian sudah lama atau belum lah pacarannya gitu ya. Dia akan memberi kabar bahwa mungkin dia pengen serius sama kamu. Di sini ada Four of Wands. Ya, ada suatu perayaan ya teman-teman ya. Kesuksesan dalam hal karir, dalam hal cinta. Cuman energi pertama yang aku lihat sih dalam hal cinta. Ya teman-teman, mungkin kamu akan mendapatkan kepastian dari pasangan kamu. Ya, mungkin selama ini kamu bertanya sama dia mau dibawa kemana nih hubungannya, gitu ya. Kamu serius nggak sih sama aku? Kayak gitu-gitulah ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, dia akan memberikan kepastian sama kamu tentang keseriusan hubungan ini. Dia pengen serius sama kamu. Setidaknya dia bertanya sama kamu, gitu ya. Mau nggak nih hubungannya diajak serius, gitu ya. Mungkin juga dia akan memberi kabar bahagia bahwa keluarga dia menerima kamu, gitu ya teman-teman ya. Ini ada sangkut pautnya dengan keluarga besar juga sih. Ya, jadi hubungan yang direstui sama orang-orang sekitar, sama keluarga besar terutama. Jadi tidak hanya membahagiakan kamu dengan pasangan kamu nih ya, teman-teman, tapi juga banyak yang berbahagia di sini. Ada Four of Wands. Ya. Mungkin akan ada pembicaraan ke arah situ ya, teman-teman ya. Dia bawa kabar bahagia bahwa keluarganya dia, orang tuanya dia mungkin menerima kehadiran kamu, gitu ya, ingin bertemu sama kamu, dan mungkin sesegera mungkin akan membicarakan percakapan yang lebih serius lah, gitu teman-teman ya. Aku lihat di sini ada Two of Cups, ada King of Cups, dan ada Four of Wands. Untuk kamu yang sudah menikah nih ya teman-teman, namanya pernikahan itu kan yang dipikirin udah bukan cinta-cinta lagi, apalagi kalau udah punya anak gitu ya. Yang dipikirin kan udah bukan cinta-cinta lagi. Oh, sangat kompleks gitu, sangat ribet gitu ya teman-teman. Mungkin kamu bertanya-tanya, kok sejak menikah tidak pernah ada pernyataan cinta lagi ya dari pasangan kamu. Ya teman-teman, mungkin kamu sering kali melihat dia cuek sama kamu, tidak pernah menyatakan perasaannya dia lagi, sayangnya lagi. Menurut kamu masih penting dengan pernyataan-pernyataan seperti itu menurut kamu ya teman-teman. Ya, untuk kamu yang sudah menikah kayaknya dia akan
mengatakan hal itu, bahwa meskipun ini pernikahannya sudah lama, meskipun dia terlihat cuek sama kamu, meskipun sudah ada anak di antara kalian, meskipun sama-sama sibuk dalam hal ekonomi, keuangan yang juga sangat penting ya teman-teman, tapi dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Dia akan meyakinkan bahwa meskipun sudah berumah tangga sama kamu, sudah banyak yang dilalui up and down-nya, dia tetap cinta sama kamu. Ya ini mungkin menjadi kabar bahagia untuk kamu ya. Ini sesuatu hal yang sangat kamu harapkan dari pasangan kamu. Teman-teman tinggal diambil yang cocoknya ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu? Soul family. Ya, apa yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu? Teman-teman, aku di sini melihat ada Two of Cups dan ada Four of Wands ya. Ini memang kebanyakan soal cinta sih, ya, energi yang aku dapat di sini teman-temannya. Tapi di sini ada sedikit soal karir. Ya, untuk kamu yang mungkin selama ini lagi berusaha untuk meyakinkan seseorang, ya, teman kamu, rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu untuk buka bisnis bareng yuk, atau kamu meminta kesempatan dirimu untuk bekerja di tempatnya, kamu akan mendapatkan kabar bahagia dari dia. Ya, dari temanmu ini, dari seseorang yang selama ini kamu yakinkan tentang kemampuan kamu dalam hal mencari uang, karir, bisnis mungkin. Ya, di sini ada kesuksesan dalam hal karir kamu juga. Ya, di sini ada Two of Cups. Teman kamu percaya dengan apa yang kamu berusaha untuk yakinkan kepada dia ini. Ya, soal karir di sini. Ya, istilahnya kamu akan mendapatkan kesempatan dari teman-teman kamu ini. Mungkin dia akan memberikan kesempatan kamu untuk bekerja di tempatnya atau bahkan berbisnis bareng sama dia. Ya, ada kesuksesan dalam hal karir juga di sini. Dan kepercayaan penuh dari teman kamu ini. Ya teman-teman ya, seseorang yang lagi berusaha kamu yakinkan nih tentang kemampuan kamu, tentang keseriusannya kamu bekerja sama dia, gitu ya teman-teman. Oke, apa lagi yang perlu kamu ketahui? Oke, Starship. Oke, ada Answer the Call. Oke, di sini ada Soul Family teman-teman. Ini tentang apapun yang tadi aku jelaskan di atas ya, kabar bahagia yang memang khusus untuk kamu nih, dalam hal karir kamu gitu ya, dalam hal cinta nih, entah mantan kamu, entah pasangan kamu nih yang akan memberi kabar bahagia untuk kamu dan khusus untuk kamu ya teman-teman ya. Ini yang jelas, kamu merasa nyaman sama mereka. Ya, kamu sudah diberi kepercayaan penuh sama mereka dan kamu akan berusaha untuk menjadi versi terbaik kamu, untuk membuktikan bahwa kamu juga baik loh untuk mereka. Bukan hanya mereka membuktikan sama kamu gitu ya, bukan hanya mereka yang percaya sama kamu, tapi kamu berusaha untuk membuktikan sama mereka kalau kamu tidak akan mengecewakan mereka. Intinya kamu akan sangat merasa nyaman sama mereka gitu ya. Mereka pun seperti itu. Soul family. Ya, kamu akan nyaman sama mereka untuk bertukar pikiran, untuk saling mencintai, untuk bekerja sama bareng, untuk kembali lagi bahkan sama mantan kamu yang akan menjanjikan banyak hal indah, jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kamu akan sangat nyaman sama mereka ini. Ya, ada Starship dan ada Answer the Call. Teman-teman, apapun yang akan kamu pilih dalam hal pekerjaan, apakah kamu akan memilih mantan kamu, kebahagiaan kamu, segala tindak tanduk kamu, keputusan kamu, ikuti kata hati kamu, intuisi kamu, answer the call ya. Ikuti intuisi kamu, mana yang intuisi kamu mengarahkan kamu ke arah kebahagiaan kamu, ke arah hal-hal yang memang terbaik untuk kamu, lakukan saja. Selama itu tidak keluar dari jalur pencipta, lakukan saja apa yang membuat kamu bahagia. Ikuti kata hati kamu. Ya, teman-teman ya, ada Starship nih. What lights you up? Apapun yang membuat kamu bahagia, apapun yang membuat kamu semakin bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini, lakukan saja dalam hal karir, dalam hal menerima cinta kamu, atau bahkan menolak cinta seseorang. Kalau misalnya memang menurut kamu ini tidak baik untuk kamu, ya mungkin itu menjadi jalan satu-satunya untuk kebahagiaan kamu dan untuk kebahagiaan dia. Jadi apapun yang mau kamu lakukan, ikuti kata hati kamu, jangan tergantung sama orang lain ya. Jangan merasa nggak enakan. Benar-benar yang harus kamu fokuskan adalah kebahagiaan kamu, kenyamanan kamu. Ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Shine your inner light brightly. Oke. Tunjukkan dirimu apa adanya kepada setiap orang. Kepada pasangan kamu kah? Kepada mantan kamu kah? Kepada rekan kerja kamu, calon rekan kerja ya, mungkin calon rekan kerja, calon rekan bisnis. Tunjukkan kemampuan kamu apa adanya. Tunjukkan diri kamu apa adanya. Ya teman-teman ya, jangan pernah menutup-nutupi jati dirimu jangan pernah menutup-nutupi jati dirimu ya. Kamu harus menjadi dirimu apa adanya.
Jangan mentang-mentang kamu mau terlihat baik di depan pasangan kamu jadi memalsukan jati dirimu, memalsukan dirimu yang sebenarnya. Jadi iya aja dengan apa yang dia katakan, padahal tidak sesuai dengan intuisi kamu, itu dihindari. Ya, apapun yang tidak sesuai dengan intuisi kamu, jangan dilakukan ya teman-teman ya. Meskipun kamu mau istilahnya mau mencari hati untuk orang-orang ini gitu ya, jangan lakukan. Benar-benar jagalah keotentikan dirimu ya teman-teman, apa adanya dirimu. Kamu nggak usah mencari perhatian mereka. Kalau misalnya mereka merasa kamu orang yang sangat positif, layak untuk dicintai, mereka akan datang ke kamu, siapapun itu ya teman-teman ya. Tunjukkan cahaya di dalam dirimu. Honor your unique. Oke. Semua orang itu unik, satu dengan yang lainnya itu unik ya. Bahkan kamu dengan saudara kamu sendiri aja, bahkan anak kembar pun itu unik, punya keunikan masing-masing, berbeda satu sama lain. Hargai keunikan kamu. Kalau orang lain berusaha untuk menjatuhkan pemikiran kamu, menjatuhkan keputusan kamu, menjatuhkan harga diri kamu, jangan didengarkan, jauhi mereka ya. Hanya kamu yang tahu kelebihan kamu. Tunjukkan itu selama itu tidak menyimpang ya dari jalannya semesta, selama itu tidak merugikan dirimu apalagi orang lain, lakukan saja. Hargai dirimu sendiri, hargai keunikan dirimu sendiri, keistimewaan dirimu ya. Yang menurut orang lain itu berbeda atau lain, itu bisa menjadi keistimewaan kamu, itu bisa menjadi kelebihan kamu. Tunjukkan saja ya teman-teman ya. Balik lagi deh ya, jadi kalau misalnya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu, intuisi kamu, apa adanya dirimu, itu dihindari ya teman-teman ya. Jangan hanya karena ingin mengambil hati seseorang, kamu bukan menjadi diri kamu sendiri. Jangan lakukan itu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Di sini ada burden, ada healing energy. Oke. Teman-teman, di sini ada burden ya. Balik lagi ke intuisi dan intuisi. Kalau kita bicara seseorang yang akan hadir di dalam kehidupan kamu nanti nih, misalnya entah itu pertemanan, entah itu dalam hal karir, cinta, apapun itu, kalau kamu merasa intuisi kamu berkata ini orang nggak baik nih untuk kamu, ya ikuti intuisi kamu. Ada burden. Berikan batasan kepada orang-orang yang memang menurut kamu secara sadar orang ini nggak baik untuk kamu, akan membawa energi negatif untuk kamu, ya. Batasi diri kamu, berikan batasan untuk mereka-mereka, terutama yang membawa energi negatif dan tidak baik untuk hidup kamu dan kebahagiaan kamu. Jangan izinkan mereka untuk lebih dekat lagi sama kamu. Berteman saja seadanya nggak apa-apa, gitu ya teman-teman. Tapi jangan biarkan diri kamu terlalu dekat dengan orang-orang yang memang hanya membawa energi negatif sama kamu. Ya, di sini ada healing energi. Kamu secara sadar atau tidak sadari, kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan hatimu sendiri. Kalau kamu terluka, kecewa, marah gitu, kamu memiliki kemampuan untuk meredam itu sendiri. Ya, bahkan healing energi yang kamu miliki secara sadari atau tidak sadari ini bisa membawa energi positif untuk mereka-mereka yang menyayangi kamu ini. Pasangan kamu, dalam hal pertemanan kamu, gitu ya teman-teman ya. Kamu punya energi healing. Ya, yang bisa berguna untuk penyembuhan jiwa kamu, diri kamu, mental kamu, dan bisa kamu bagikan juga untuk orang lain. Ya, oke teman-teman, itu dia kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Bye-bye. Halo, pilihan kedua atau deck kedua, kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Ya, ini fun reading teman-teman ya, hiburan. Ini collective reading, jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu. Tinggal diambil yang cocoknya saja, didoakan segala hal yang positifnya, diambil semua energi positif yang bisa kamu ambil. Ya, kalau nggak cocok sama sekali, ya sudah, jangan dipaksakan. Mungkin ini pembacanya belum untuk kamu, ya teman-teman ya, dan jangan terlalu diambil perasaan. Kabar bahagia ini belum tentu dalam hal cinta-cintaan saja, gitu ya. Bisa saja nanti soal karir, keuangan, pertemanan, atau bahkan mungkin percintaan juga. Aku nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Yang jelas, aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya ya teman-teman ya. Oke, kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu, deck kedua, pilihan kedua. Kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu yang memilih pilihan kedua, deck kedua.
Di sini ada Three of Wands, ada Queen of Swords, ada Knight of Wands. Oke. Kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Pilihan kedua atau deck kedua. Satu kartu lagi semesta, please. Kabar bahagia yang akan datang untuk mereka yang memilih pilihan kedua. Six of Pentacles. Oke. Di sini ada fire sign cukup kuat ya. Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini juga ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang berdealing dengan kamu. Ini hanya energi ya teman-teman, tidak usah terpatok dengan zodiak. Oke, aku melihat di sini ada soal keuangan ya. Ada soal keuangan, tentang bisnis, tentang karir, tentang perekonomian. Ada Three of Wands. Ini jelas sesuatu yang selama ini kamu manifestasikan dan tentu saja kamu usahakan juga. Ada Knight of Wands. Ya, ada Three of Wands, ada Knight of Wands. Selama ini kamu berjuang banget untuk mendapatkan ini. Dalam hal karir kamu, apapun jenis karir kamu, entah kamu berusaha untuk menjadi wira swasta gitu ya, atau bahkan mungkin kamu sedang melamar pekerjaan sana sini, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Bekerja di suatu perusahaan gitu maksudnya. Ya, ini sesuatu yang sudah lama kamu doakan, sudah lama kamu idam-idamkan, sudah lama kamu manifestasikan. Ada Three of Wands. Ya, kamu akan mendapatkan kabar bahagia tentang pekerjaan atau bisnis ini. Ya, ada seseorang yang mempercayakan pekerjaan ini atau bisnis ini bareng sama kamu. Ada Six of Pentacles. Jelas ini usaha yang kamu lakukan tidak singkat ya. Doa-doa yang kamu panjatkan ini cukup lama. Manifestasi kamu sudah cukup lama. Ini sesuatu yang sangat kamu idam-idamkan, sangat kamu perlukan dalam hal keuangan ya teman-teman. Ya, kabar bahagianya khusus untuk kamu karena mungkin semesta tidak menutup mata dengan semua doa kamu, dengan usaha kamu, meskipun agak lama perjalanannya ya teman-teman. Ada Three of Wands, aku sejujur-jujurnya jelaskan, tapi pada akhirnya semesta mengabulkan doa kamu. Ada kabar bahagia dalam sisi karir kamu ya. Mungkin kamu dipercaya untuk bekerja sama bareng sama orang-orang yang kamu percaya, misalnya keluarga kamu, sahabat kamu, teman kamu, ada yang ngajak bisnis bareng gitu ya. Kalau misalnya kamu memutuskan untuk berwirausaha gitu, dan kamu mendoakan hal itu. Atau mungkin ada suatu perusahaan yang memang mempercayakan suatu posisi dan jabatan untuk kamu. Intinya kamu dapat pekerjaan lah. Gitu ya teman-teman ya. By the way teman-teman, ini pembacaan bisa untuk kamu yang masih single maupun kamu sudah punya pasangan, bahkan kamu sudah berumah tangga, atau kamu laki-laki atau perempuan, dominannya kamu energinya ke feminin atau ke maskulin, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Tinggal diambil yang resonates-nya saja. Ya, ada Queen of Swords. Ini ada kabar dari seseorang yang jauh di sana. Three of Wands, ada Queen of Swords. Selama ini kamu nih saling kepo sama dia. Kamu kepo sama dia, dia pun kepo sama kamu. Saling kepo-kepoan. Tapi masih menjaga harga diri masing-masing untuk saling menghubungi. Gitu ya, ada Queen of Swords di sini teman-teman ya. Tapi kayaknya sudah tidak bisa lagi dijaga tuh rasa harga dirinya itu untuk saling menghubungi. Dia akan menghubungi kamu. Karena sudah lama dia memperhatikan kamu dari sosial media, mungkin dia masih sering bertanya soal kamu, mungkin kamu ini tadinya berada di circle pertemanan yang sama, intinya dia tahu sebenarnya tentang kamu, karena dia masih mencari tahu tentang kamu, ya. Dan pada akhirnya rasa penasarannya dia tentang kamu ya, dia wujudkan nih, dia menghubungi kamu. Ini mungkin ada LDR di antara kamu ya sama dia. Ini kalau aku lihat sih masih sebatas pertemanan. Keinginan dia tuh menghubungi kamu ini sebatas pertemanan saja gitu ya. Ini mungkin teman kamu dulu gitu ya, sempat dekat sama kamu, curhat-curhatan sama kamu bisa menjadi dirimu apa adanya kalau cerita sama dia. Dia pun sebaliknya seperti itu teman-teman ya. Entah kenapa kalian berpisah, mungkin karena faktor pekerjaan, mungkin karena faktor udah sama-sama berkeluarga, akhirnya putus aja begitu pertemanan kalian ya. Tapi akhirnya dia akan menghubungi kamu, kabar bahagia dari dia ya teman-teman ya, bahwa ya dia ingin menjalin pertemanan lagi sama kamu gitu ya. Aku sejujurnya aku merasa ada Queen of Swords dan ada Knight of Wands. Ini dalam hal cinta cuman sedikit ya energinya ya, lebih banyak nih soal pekerjaan, karir yang akan otomatis meningkatkan perekonomian kamu. Ini sesuatu yang sangat kamu butuhkan, khususnya pilihan kedua nih ya. Kalau dalam hal cinta ya ini ada LDR di antara kalian berdua. Ya, balik lagi ini tadi kan pertemanan. Kalau sekarang nih aku lihat kamu pernah dekat sama orang ini, ada Knight of Wands. Bahkan kamu pernah merasa di ghosting sama orang ini. Dikasih harapan palsu, kamu pernah dekat sama dia. Tempo dulu ya. Dia akan memberikan kabar bahagia itu sama kamu. Dia akan menjelaskan, ada Queen of Swords dan ada Knight of Wands.
Sejujurnya aku merasa orang ini punya sifat yang agak player, suka tebar pesona, suka ngeghosting gitu ya. Tapi dia akan memberikan kabar bahagia sama kamu, dia akan meminta maaf. Dia akan mengatakan sejujur-jujurnya. Orang ini jujur banget teman-teman. Sangat aktif, orangnya sangat percaya diri, sangat menarik secara fisik nih kayaknya kalau aku lihat ya. Tapi dia akan berkata jujur sama kamu, kenapa tiba-tiba dia menghilang. Kenapa tiba-tiba secara dia nggak sengaja dia menyakiti hati kamu. Dia akan memberikan kejujuran, kejujuran dari dalam hati dia yang terdalam tentang sesuatu. Kamu akan mendapatkan pengakuan dari seseorang ya. Mungkin LDR. Ya, luar kota, luar negeri. Entah kamu yang keluar kota atau luar negeri atau vice versa, atau dia. Gitu ya. Kamu akan mendapatkan pengakuan isi hati seseorang tentang kamu. Sejujur-jujurnya. Tapi yang jelas karena kita temanya adalah kabar bahagia, kejujuran yang akan dia berikan ini jelas akan membuat kamu bahagia. Setidaknya lega lah hati kamu. Pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan kamu selama ini terjawab dalam hal cinta nih. Dari seseorang yang pernah mendekati kamu, kalian pernah dekat, pernah pacaran mungkin, gitu ya, tiba-tiba dia menghilang, menyakiti hati kamu tersakiti kayak gitu, ya. Dia akan mengakui sesuatu sama kamu, teman-teman ya. Kesempatan kerja atau bisnis bareng sama teman kamu, sama seseorang lah ya, ini jelas akan membuat kamu bahagia, lega lah, setidaknya kamu bisa sedikit bisa punya pikiran positif di depannya seperti apa, menyelesaikan kebutuhan kamu dalam hal ekonomi, finansial, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di sini ada mirror, who or what is triggering you. Oke, apa lagi yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu ya, informasi tambahannya ya teman-teman ya. Oke. Protection, call back your power. Oke, apa yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu. Dan take a break. Oke. Ada mirror, teman-teman. Mungkin kabar bahagia ini akan sedikit men-trigger kamu, terutama untuk kamu yang dihubungi sama seseorang yang kamu merasa pernah tersakiti sama orang ini ya, mantan kamu nih teman-teman ya. Pernah merasa tersakiti, kamu pernah merasa di ghosting sama dia, kamu akan sedikit ke-trigger soal masa lalu itu, terutama rasa kecewa kamu ke dia. Tapi teman-teman, entah kamu menerima atau tidak tawaran pekerjaan ini, bisnis bareng ini, atau mungkin kedatangan mantan kamu ini, entah kamu menerima dia atau tidak, mereka atau tidak tentang hal ini ya teman-teman ya, apapun itu, tidak masalah kalau kamu tidak mau menerima kehadiran mantan kamu ini. Tidak masalah juga kalau kamu tidak menerima pekerjaan kamu ini, apapun itu kabar bahagianya ya teman-teman ya. Tetap ikuti intuisi kamu. Ambil yang membuat kamu bahagia, yang menurut kamu baik, yang akan meningkatkan kualitas dirimu. Tapi kamu tetap harus terbuka untuk kata-kata maaf untuk dia. Berdamai dengan keadaan. Kalau misalnya soal pekerjaan, soal cinta yang akan datang misalnya gitu ya, kamu bisa menjelaskan baik-baik tentang sesuatu yang memang tidak sesuai dengan intuisi kamu, tidak sesuai dengan yang membuat kamu bahagialah gitu ya teman-teman. Bukalah pintu maaf untuk mantan kamu ini kalau seandainya memang kamu tidak bisa lagi menjalin cinta sama dia, karena tujuan dia baik ya, tujuan dia baik nih menghubungi kamu gitu teman-teman. Tapi kalau kamu tidak mau menjalin cinta lagi sama dia, it's okay, nggak apa-apa, itu free will-nya kamu. Tapi setidaknya kamu bisa berdamai dengan keadaan, kamu bisa memaafkan dia. Karena apa? Memaafkan seseorang yang menyakiti kita dalam hal pertemanan, karir, keluarga, atau bahkan percintaan, itu bukan hanya demi kebaikan si dia, tapi juga untuk kita ya teman-teman ya. Di sini ada mirror ya. Meskipun kabar bahagia yang akan kamu dapatkan akan sedikit men-trigger kesedihan, amarah, kecewa kamu. Tapi balik lagi, kamu harus belajar untuk berdamai dengan keadaan itu. Kalaupun misalnya kamu mau menolak ini gitu ya, menolak sesuatu hal yang akan datang ini, ya tidak apa-apa juga, itu free will kamu gitu. Tapi tolaklah dengan benar, tolaklah dengan bijaksana, tolaklah dengan manis ya, dewasa gitu teman-teman ya. Berteman dengan mantan kamu kan nggak apa-apa ya gitu ya teman-teman. Aku tahu itu sulit sekali, apalagi kamu udah merasa kecewa banget, sulit, tapi kan bukan berarti tidak bisa. Ada protection, kamu itu dilindungi ya teman-teman, kamu dilindungi. Jangan khawatir, sesusah apapun kamu, sekecewa apapun kamu saat ini, bahkan semarah apapun kamu saat ini, selalu ada perlindungan untuk kamu dari spirit guides-nya kamu teman-teman, mereka yang menjaga kamu.
Bahkan protection ini bukan hanya dari spirit guide ya, tapi juga dari orang-orang yang tulus mencintai kamu. Mungkin dari keluarga kamu, keluarga besar gitu ya. Protection itu bisa kamu dapatkan dari spirit guides, ya, dapat panduan kamu dari spirit guides. Atau bisa juga protection ini dari keluarga, mungkin dari doa-doa mereka ke kamu, untuk kebaikan kamu, kebahagiaan kamu, kesehatan kamu. Mungkin juga dari saran-saran mereka untuk kamu, nasihat-nasihat mereka untuk kamu. Bahkan sahabat kamu pun bisa melindungi kamu. Melalui doanya mereka, melalui energi positif yang mereka kirimkan ke kamu selalu dilindungi. Ya, di sini ada take a break. Teman-teman, hidup itu jangan serius-serius terus. Ya, hidup itu perlu sedikit bersenang-senang dalam hal yang positif tentu saja. Ya, mungkin saja misalnya nih contoh aja. Kalau misalnya berolahraga atau melakukan hobi kamu, itu bisa meningkatkan adrenalin kamu atau memberi kamu kebahagiaan gitu, ya lakukan saja teman-teman. Jangan melulu serius dalam hidup. Hidup itu cuma sementara. Lakukan serius tapi santai lah. Kamu tahu kapan kamu harus serius, kamu tahu kapan kamu harus sedikit beristirahat. Melakukan hobi kamu atau berkumpul sama teman-teman yang positif, sama keluarga mungkin gitu ya. Atau mungkin sekedar berolahraga untuk mengeluarkan racun-racun yang nggak baik. Racun mana ada yang baik ya. Racun-racun di dalam tubuh kamu ya. Berikan waktu untuk dirimu, fisik kamu, jiwa kamu, mental kamu untuk sedikit beristirahat lah teman-teman ya. Biar nggak terlalu stres gitu ya. Saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui, ada duality. Ya, hidup ini ada hitam, ada putih, banyak warna lah teman-teman ya. Ada sisi gelap, ada sisi terang gitu ya. Bahkan dirimu sendiri atau orang lain. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Atau saran untuk kamu, pilihan kedua, deck kedua. Dan ada joy. Oke. Berbahagialah teman-teman dengan kehidupan kamu. Bersyukurlah dengan apa yang kamu jalani saat ini. Kamu masih bisa bernafas, kamu punya keluarga yang mendukung kamu, kamu masih punya kesehatan, kekuatan untuk menjalani hidup kamu dalam hal cinta, karir, atau apapun itu. Ya, berbahagia dengan itu, bersyukur dengan itu. Ya, ada duality. Siapapun yang datang di dalam kehidupan kamu atau bahkan kamu sendiri, ya, tidak melulu baik terus, tapi tidak melulu juga gelap terus ya teman-teman ya. Seimbangkan itu semua, sisi gelap kamu dan sisi putihnya kamu ya. Bahkan kehidupan itu kan tidak terus-menerus di bawah terus, nanti kan ada waktunya di atas gitu ya, sesuai dengan rodanya, roda kehidupan kamu. Tergantung bagaimana cara kamu memutarnya. Dengan cara apa? Dengan usaha, dengan doa, dengan manifestasi, kepercayaan kamu yang lebih ditingkatkan lagi sama semesta, kayak gitu ya teman-teman. Duality. Hidup itu ada hitam dan putih, ada banyak warna lah teman-teman. Ya, dan syukuri apa yang kamu jalani saat ini. Ada joy. Jangan kebanyakan ngeluh untuk apapun yang kamu alami saat ini. Ya teman-teman ya, misalnya kamu lagi kok sulit banget ya cari pekerjaan. Jangan mengeluh di situ. Karena kamu akan mendapatkan kabar bahagia khusus untuk kamu. Terus tingkatkan kepercayaan diri kamu berusaha, kamu buka link seluas-luasnya, tingkatkan rasa percaya dirinya kamu, jangan gengsi untuk bertanya sana-sini gitu ya, mencari tahu sana-sini, buktikan bahwa kamu layak untuk mendapatkan cinta, pekerjaan, ya bahkan berteman dengan siapapun gitu ya teman-teman ya. Jangan malah mengurung diri, tidak percaya diri, membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Oh, dia sudah berkeluarga, oh dia sudah punya karir yang baik. Kamu punya jalanmu sendiri teman-teman ya. Bersyukur dan berbahagialah untuk nafas kehidupan yang masih diberikan pencipta sampai detik ini. Dengan nafas kehidupan itu, dengan dukungan keluarga, dengan kesehatan tubuh fisik dan mental kamu bisa mencari apapun yang kamu inginkan. Kamu masih tetap berharap, masih bisa berharap, masih tetap bisa mengusahakan apapun yang kamu inginkan dan manifestasikan. Dalam hal cinta, dalam hal karir, perekonomian, masih ada selalu harapan di depan sana ya. Oke, take care of the little things ya, sama dengan joy ya teman-teman ya. Masih banyak hal-hal yang mungkin selama ini tidak kamu syukuri. Masih banyak hal-hal yang bisa kamu syukuri. Take care of the little things. Kebahagiaan kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu, ya, kehadiran sahabat kamu, teman kamu yang mendukung kamu. Kamu punya hal-hal yang masih bisa kamu syukuri. Take care of the little things. Ya, syukuri apa yang masih kamu miliki, jaga itu. Ya, teman-teman ya.
Bahkan kesehatan kamu pun itu sudah rezeki untuk kamu. Dijaga kesehatannya. Kalau kamu nggak sehat, bagaimana kamu bisa mengejar cintamu? Kalau kamu nggak sehat, bagaimana kamu bisa mencari pekerjaan? Atau meyakinkan bahwa kamu layak mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan cinta yang baik. Gitu ya teman-teman ya. Release your cares to God. Ini nyambung semua ya teman-teman ya, sarannya atau apa yang perlu kamu ketahui lah ya. Ini berdasarkan kartu-kartu kamu ya. Ini bukan, aku hanya menerjemahkan saja berdasarkan intuisiku dan tebaran kartunya. Oke. Release your cares to God. Kamu usaha nih sekuat tenaga kamu dengan hal yang positif, dengan dukungan yang positif dari teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, anak kamu bahkan, gitu ya teman-teman ya. Usaha semaksimal kamu bisa dengan cara yang positif, tidak merugikan dirimu apalagi orang lain, gitu ya. Dan lepaskan semuanya kepada semesta, biarkan semesta yang menghitung semuanya, biarkan semesta yang memutuskan yang mana yang akan dikabulkan. Ya, dan jangan kecewa kalau misalnya keinginan kamu ada yang tidak dikabulkan. Mungkin saja itu bukan yang terbaik untuk kamu, atau belum waktunya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Release your cares to God. Lepaskan semua harapan, doa kamu, usaha kamu kepada semesta, kepada pencipta ya teman-teman ya. Tetap bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Jangan kebanyakan ngeluh. Oke? Semoga cocok ya. Pilihan kedua, itu dia kabar bahagia yang akan datang khusus untuk kamu. Di sini ada kabar dari teman kamu, ya, nun jauh di sana yang mungkin udah lama lost contact gitu ya. Di sini juga ada kabar atau permintaan maaf, pengakuan sejujur-jujurnya dari mantan kamu. Dan di sini aku lebih banyak ambil energi tentang karir sih ya, perekonomian kamu. Kamu bakalan punya harapan positif di depan sana soal keuangan. Oke, bye-bye.